Chapter 1346. Tekanan energi yang sangat kuat memancar dari tirai energi yang sangat besar ketika seseorang mendekatinya. Sungguh tekanan energi yang kuat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, seseorang akan berubah menjadi debu saat melewati lapisan cahaya ini. Xiao Yan berhenti di luar tirai energi. Tangannya dengan lembut menembusnya dan merasakan tekanannya. Akhirnya, dia berteriak karena terkejut. Aye, biasanya berbicara, siapapun yang kekuatannya di bawah bintang 5 Dozun tidak akan bisa masuk. Sun Er tersenyum saat menjawab. Bahkan tubuh energi terlemah di tingkat kedua akan memiliki kekuatan bintang 5 Dozun. Mereka yang tidak bisa mencapai kekuatan ini akan menyerahkan diri mereka ke kematian bahkan jika mereka bisa masuk. Hanya jalan masuk ke tingkat kedua membutuhkan kekuatan bintang 5 Dozun. Apakah masuk ke tingkat ketiga tidak membutuhkan kekuatan bintang ke-7 atau ke-8? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Ini kurang lebih masalahnya. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Tekanan energi ini mungkin kuat, tetapi mengingat kekuatan Xiao Yan GG, Anda seharusnya tidak menganggapnya sebagai masalah. Ayo pergi ke pintu masuk lantai 3 sebelum berbicara lebih banyak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mempelajari tirai cahaya di depannya sebelum mengulurkan tangannya ke Sun Er. Dia tersenyum dan berkata, ayo masuk. Iya, Sun Er dengan lembut mengangguk. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di tangan Xiao Yan dan membiarkannya menyeretnya. Mereka perlahan masuk ke dalam tirai cahaya yang sangat besar. Setelah mereka berdua secara bertahap memasuki tirai cahaya, api kuning keemasan dan ungu coklat mulai perlahan keluar dari tubuh mereka. Mereka benar-benar menekan tekanan kuat yang datang dari tirai cahaya. Tirai energi ini panjangnya sekitar 1000 kaki. Duo ini berjalan selama hampir 10 menit sebelum mereka merasakan tekanan energi perlahan melemah. Kami akan keluar. Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengamati ujung cahaya energi dari jarak dekat. Dia juga menghela nafas lega. Langkah kakinya tiba-tiba bertambah cepat saat dia menarik Sun Er dan keluar melalui tirai tipis yang sangat tebal ini. Setelah keluar dari tirai cahaya, tekanan energi yang menutupi tubuhnya benar-benar lenyap. Xiao Yan baru saja akan menghela nafas lega saat suara Sun Er yang agak cemas dengan cepat muncul di samping telinganya. Hati-hati. Rasa dingin melonjak di hati Xiao Yan setelah suara itu masuk ke telinganya. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat tubuhnya bergetar. Gambar setelah muncul di tempat aslinya. Bang! Beberapa kekuatan energi yang sangat tajam tiba dengan kecepatan seperti kilat setelah gambar setelahnya muncul. Energi yang liar dan keras merobek gambar setelahnya menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Sosok Xiao Yan sekali lagi muncul sekitar 10 meter di belakang gambar setelahnya. Dia mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat sekitar 10 badan energi tergantung di udara. Rongga mata mereka yang kosong namun dingin terkunci padanya. Tubuh energi, terlebih lagi itu adalah tubuh energi yang memiliki kekuatan bintang 5 Dozun. Kerutan Xiao Yan menegang saat melihat tubuh energi yang kuat ini. 10 badan energi Dozun bintang 5 berkumpul bersama. Barisan semacam ini tidak pernah muncul di level pertama. Tidak disangka bahwa mereka akhirnya diserang oleh barisan seperti itu saat mereka memasuki level kedua. Masih ada bau berdarah di sini. Seseorang dengan sengaja memikat mereka ke sini. Tubuh Sun Er melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Dia melihat tubuh energi di sekitarnya sebelum dia merajut alisnya dan berbicara. Seharusnya itu pekerjaan tangan Hunya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah kelompok Hunya, yang telah mereka lukai sebelumnya. Bisakah kamu merasakan aura keduanya? Mata Xiao Yan terkunci pada 10 tubuh energi di sekitarnya saat dia bertanya. Tidak, kedua orang ini sama liciknya dengan rubah. Mereka mungkin melarikan diri setelah memikat tubuh energi ini. Sun Er menggelengkan kepalanya dan menjawab.
Mari kita berurusan dengan orang-orang ini dulu. Jika tidak, aroma berdarah di sini akan memikat lebih banyak tubuh energi. Ayo selesaikan pertarungan dengan cepat. Setiap penundaan dapat menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia mengangguk. Tingkat kedua memang penuh dengan bahaya. 10 tubuh energi dengan kekuatan bintang 5 Douzun akan menyebabkan bahkan bintang 6 biasa Douzun melarikan diri setelah bertemu dengan mereka. Untungnya, tidak terlalu sulit untuk menghabisi mereka ketika dia dan Sun Er bergandengan tangan. Dimengerti, Sun Er dengan lembut mengangguk. Setelah itu, dia memutar tubuh halusnya dan menghilang dengan cara yang aneh. Xiaoyan menginjak kakinya di tanah saat tubuhnya menghilang. Dia bergegas ke arah lain dengan kecepatan seperti kilat. Pertempuran berlanjut untuk waktu yang singkat. Kedua sosok itu kembali satu sama lain dalam waktu kurang dari 10 menit. Mereka melihat tanah yang berantakan di sekitar mereka, saling memandang, dan tersenyum. Masing-masing membuka tangan. 10 inti energi berukuran merpati muncul. Energi yang sangat padat berlama-lama di sekitar inti energi. Energi itu tampak seperti kabut yang memiliki spiritualitas. Sisi timur adalah tempat aroma darah menghilang. Hun Ya dan Hun Li mungkin menuju ke sana. Berdasarkan yang saya ketahui, sisi timur juga merupakan lokasi tingkat ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Mata cantik Sun Er bergeser ke timur. Rasa dingin mengalir melalui matanya. Ayo ikuti mereka. Keduanya tidak boleh dibiarkan tetap. Xiaoyan tersenyum. Namun, senyumnya sangat dingin. Kedua orang ini telah meluncurkan serangan diam-diam dan bahkan memasang jebakan di sini. Xiaoyan tidak mungkin bertindak seolah-olah dia tidak menyaksikan tindakan ini. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Level kedua jauh lebih kecil dari level pertama. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan mencapai pintu masuk ke tingkat ketiga dalam waktu kurang dari setengah bulan. Sun Er dengan lembut berkata, ayo pergi. Kami akan membagi inti energi ini secara merata dan menyerapnya di sepanjang jalan. Xiaoyan mengangguk. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang bergegas ke depan. Sun Er mengangguk dan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Dua sosok, terbang dengan kecepatan cahaya, tiba-tiba berhenti jauh di depan kelompok Xiaoyan, di mana pandangan mereka tidak dapat dijangkau. Kedua sosok ini menoleh dan melihat ke area yang jauh di belakang mereka. Mereka sudah memasuki level kedua. Tubuh energi itu juga telah dihabisi oleh mereka. Hun Li, yang tersisa dengan satu tangan, berbicara dengan suara yang dalam. Wajahnya masih pucat, tapi auranya sudah stabil. Ada banyak sekali badan energi di sini. Mereka pandai menyembuhkan luka-lukanya. Mari menuju ke tingkat ketiga dulu dan abaikan mereka. Anda harus memulihkan diri dari cedera Anda selama periode waktu ini. Jika tidak, kami tidak akan cocok untuk mereka. Jika kami telah menghitung semuanya dengan benar, orang-orang itu akan segera sampai di level kedua. Jika Xiaoyan dan Sun Er berkumpul dengan Gu Qingyang dan yang lainnya, kita tidak akan menjadi tandingan mereka. Hun Ya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang gelap dan dingin. Selain itu, mencapai level ketiga lebih awal akan membantu rencana kami. Pada saat itu, kami akan menunggu semua orang itu berkumpul dan kemudian menyelesaikan semuanya sekaligus. Hihi, semua orang tahu makam surgawi itu berbahaya. Tidak ada yang akan mengatakan apapun jika orang-orang itu mati di sini. Ekspresi kejam muncul di wajah Hun Ya saat dia berbicara dengan lembut. Iya, Hun Li mengangguk. Sudut mulutnya terangkat menjadi ekspresi padat. Mereka akhirnya menderita kerugian ketika mereka mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Salah satu tangannya hilang. Mengingat karakternya, dia pasti akan membalas dendam atas hutang ini. Ayo pergi. Saya ingin melihat apakah mereka dapat mengikuti kita. Hun Ya tertawa dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam melonjak keluar. Itu memasuki kabut energi di sekitarnya sementara tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan.
Hun Li mengikuti dari belakang. Bang bang. Xiao Yan yang tanpa ekspresi melambaikan tangannya ke ruang sekitarnya dan angin panas menyapu, menghancurkan jiwa-jiwa yang tersembunyi di dalam kabut energi. Hal yang menjengkelkan. Sun Er mengerutkan alisnya saat dia melihat tubuh spiritual ini menerkam. Penampilan luar tubuh spiritual ini tidak jauh berbeda dengan tubuh energi. Namun, mereka dikendalikan oleh Hun Ya. Biasanya, jiwa-jiwa ini bersembunyi di dalam kabut, tetapi sekarang begitu kelompok Xiao Yan mendekat, mereka akan menerkam dan menghancurkan diri sendiri. Meskipun kekuatannya tidak kuat, itu sangat menjengkelkan, dan kelompok Xiao Yan telah menghadapi serangan penghancuran diri lebih dari 100 kali selama 1 minggu ini. Luka dari Hun Li kurang lebih sudah sembuh, Xiao Yan menyelesaikan tubuh spiritual terakhir sebelum memutar lehernya. Dia berbicara dengan suara yang lemah. Meskipun keadaan menyedihkan kelompok Hun Ya karena dikejar, masih mungkin untuk melihat jejak energi yang tersebar yang mengungkapkan bahwa luka Hun Li sembuh dengan cepat. Apa keuntungan kami selama periode waktu ini? 38 inti energi kelas 5, 25 inti energi kelas 6, 6 inti energi kelas 7, 1 inti energi kelas 8, Sun Er berpikir dengan tenang sejenak sebelum menjawab. Meskipun mereka telah mengejar Hun Ya selama periode ini, mereka tidak melupakan tujuan mereka untuk melatih diri mereka sendiri. Setiap badan energi yang mereka temui di sepanjang jalan berubah menjadi inti energi yang muncul di tangan mereka. Beberapa hari sebelumnya, mereka beruntung bertemu dengan tubuh energi yang telah mencapai kekuatan bintang 8 Dozun. Xiao Yan dan Sun Er telah membuang banyak waktu untuk menyelesaikannya. Tubuh energi dengan kekuatan seperti itu sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Tingkat kesulitan secara alami jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan tubuh energi biasa. Sayangnya, kami belum bertemu dengan badan energi Dozun bintang 9. Dengan kekuatan Anda saat ini, hanya inti energi dengan nilai seperti itu yang berguna bagi Anda. Xiao Yan menyesal dengan menyesal. Sebagian besar inti energi ini telah diserap olehnya. Sun Er hanya menggunakan porsi yang sangat kecil. Meskipun dia sadar bahwa inti energi ini tidak berbuat banyak untuk Sun Er, dia juga mengerti bahwa dia sengaja mencari alasan untuk diberikan kepadanya. Sun Er tersenyum dan dengan lembut berkomentar, 5 hari lagi sampai kita bisa mencapai level ketiga. Makam leluhur klan Xiao, Xiao Xuan, seharusnya ada di sana. Xiao Yan perlahan mengangguk saat mendengar kata-katanya. Antisipasi melonjak di dalam hatinya. Dia merasakan firasat bahwa makam Xiao Xuan berisi beberapa hal yang telah ditinggalkan leluhurnya untuk keturunannya. Chapter 1347. Kabut energi yang kaya terus-menerus merembes dari tanah di tanah luas yang sunyi dan sunyi ini, menutupi tanah tak berujung ini. Dua sosok perlahan muncul di tempat tertentu di tanah yang luas. Mata mereka menyapu tanah yang agak berantakan di sekitar mereka. Alis mereka berkedut sedikit setelah merasakan daerah itu sebentar. Jejak tubuh energi bintang 8 sepertinya Hun Ya dan Hun Li membunuhnya. Sepertinya Hun Li sudah sembuh total. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya dengan kecepatan seperti itu. Xiao Yan mengambil tanah, menggosoknya, dan berbicara dengan suara lemah. 10 hari lebih ini sudah cukup untuk memungkinkan orang itu pulih dari luka-lukanya. Namun, tidak mungkin menyembuhkan lengannya yang patah. Sebagai hasilnya, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Mata cantik Sun Er mengandung jejak kehati-hatian saat menyapu sekelilingnya. Dia dengan lembut berkata, jika kita menghitung hari, kita harus mendekati pintu masuk ke tingkat ketiga. Ya, kedua orang itu telah melarikan diri selama lebih dari 10 hari seperti anjing yang kehilangan harapan. Saya benar-benar ingin melihat kemana mereka akan lari. Xiao Yan berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Sun Er mengangguk. Badan energi tinggi di tempat ini lebih padat. Tubuh energi bintang 8 yang sulit ditemukan kadang-kadang muncul sekarang,
dan saya merasakan tekanan energi yang tidak jelas ke timur laut." Mata Xiao Yan bergeser ke timur laut saat dia mengerutkan kening dan membuat komentar. "Ya, tubuh energi yang bahkan menyebabkan kita merasakan sedikit tekanan kemungkinan besar adalah bintang 9. Haha, Xiao Yan GG, sepertinya ini ikan besar. Haruskah kita menyerang?" Sun Er tersenyum manis dengan sarannya karena dia juga merasakan hal serupa. Namun, perasaan ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan Xiao Yan. Tubuh energi bintang 9 jenis ini memiliki kristal energi tingkat 9 di dalam tubuhnya, memikat keduanya. Bagaimanapun, mereka belum memperoleh satu pun inti energi kelas 9 selama setengah tahun ini di dalam makam surgawi. Bagaimana kita tidak menyerang? Inti energi kelas 9 bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan pada tingkat kedua ini hanya karena kita ingin. Xiao Yan tersenyum. Dia melihat ke suatu tempat jauh di depannya dan berkata, "Kali ini, mari kita biarkan mereka berdua melarikan diri. Akan ada saatnya kita bertemu mereka lagi. Ayo pergi." Xiao Yan berbalik dan dengan cepat bergegas ke arah tempat tekanan energi itu berasal. Sun Er dengan cepat mengikuti di belakangnya. Tempat di mana tekanan energi berada agak jauh dari keduanya. Keduanya terbang dengan kecepatan penuh selama hampir 20 menit sebelum perlahan-lahan melambat. Itu mungkin untuk melihat sekitar 7 badan energi bintang dan bahkan 8 bintang di daerah ini. Namun, tubuh energi ini semuanya tersebar di sekitar, tampak seolah-olah sedang menjaga sesuatu. Tubuh energi bintang 9 sudah memiliki kecerdasan. Mereka memiliki kekuatan atas tubuh energi dan mampu dengan mudah mengontrol yang lain. Daerah ini bisa dianggap wilayahnya. Dua sosok bersembunyi di balik sebuah batu besar. Mereka melihat tubuh energi yang melayang dalam kabut energi di kejauhan saat Sun Er dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan mengangguk dan bertanya, "Apakah ada aura orang lain di sekitar?" "Tidak, hanya ada kita berdua." Sun Er tersenyum saat menjawab. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, "Karena ini masalahnya, kita harus masuk dengan tenang. Kisaran persepsi badan energi ini terbatas. Dengan kekuatan kami berdua, seharusnya tidak sulit untuk masuk tanpa mengganggu mereka." "Iya." Sun Er mengangguk. Xiao Yan tersenyum saat melihatnya mengangguk. Tubuhnya bergetar dan bayangan muncul. Tubuhnya dengan cepat menghilang. Ruang di samping Sun Er juga menjadi sedikit terdistorsi saat melihat Xiao Yan bergerak. Di tengah distorsi ini, sosok cantiknya perlahan menjadi ilusi. Dua hembusan angin pelan memasuki kabut energi. Fluktuasi kecil yang terjadi di sepanjang jalan mungkin dapat dirasakan oleh tubuh energi yang bergerak maju mundur. Namun, kecerdasan rendah mereka hanya memungkinkan mereka untuk tetap berada di daerah asalnya, tetapi mereka melihat sekeliling sebelum kembali ke keadaan pengembaraan mereka. Angin sepoi-sepoi masuk dengan cepat, dan setelah sekitar 10 menit atau lebih, akhirnya mencapai pusat tempat ini dan berubah menjadi dua sosok. "Kita sudah sampai." Xiao Yan melihat ke depannya setelah dia muncul. Dia melihat suatu daerah dengan banyak bebatuan di atasnya. Sosok lapis baja logam hitam duduk di atas batu terbesar di depan mereka. Aura yang berat dan tenang menyebar dari tubuhnya. Di dalam armor hitam itu ada sepasang rongga mata kosong. Namun, jika seseorang mengamati pemandangan dengan cermat, orang akan menemukan bahwa tubuh energi ini mengandung spiritualitas tambahan jika dibandingkan dengan yang lain yang ditemui Xiao Yan dan Sun Er sebelumnya. Tubuh energi bintang 9. Keseriusan melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati sosok ini dengan aura tenang kuno menyebar dari tubuhnya. Meskipun tubuh energi ini jauh lebih lemah dari dirinya yang sebenarnya, itu tetap luar biasa. Selain itu, tubuh energi bintang 9 jenis ini masih memiliki beberapa kecerdasan dan keterampilan Dou sejak ia masih hidup. "Siapa kamu pencuri? Tunjukkan dirimu." Duo Xiao Yan sedang mengamati tubuh energi ini,
sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, ketika cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari baju besi hitamnya. Tubuh energi mengepalkan tangannya dan kapak besar setinggi setengah tinggi seseorang muncul. Kapak besar ini dengan cepat meretas. Angin yang sangat besar merobek udara dan bergegas menuju Xiao Yan dan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Indra yang tajam. Kejutan melintas di mata Xiao Yan dan Sun Er ketika mereka melihat orang ini menemukan mereka berdua. Tubuh mereka dengan cepat menjauh, menghindari angin yang sangat besar itu. Bang! Angin dengan keras menghantam batu besar tempat mereka berdua bersembunyi sebelumnya setelah menghindar. Batu itu langsung meledak menjadi debu. Angin kencang meninggalkan jurang sepanjang 100 kaki. Menyerang. Sosok Xiao Yan melintas dan muncul di udara. Teriakan lembut terdengar dan cahaya perak mulai berkedip di bawah kakinya. Banyak gambar setelahnya muncul di langit. Tubuhnya juga muncul di depan sosok lapis baja hitam dalam sekejap mata. Segel tangannya berubah secara bersamaan. Buka segel gunung. Segel pembalik laut. Kedua tangan Xiao Yan membentuk segel yang berbeda. Setiap tangan berisi teknik segel saat serangan sengit mengalir ke sosok lapis baja hitam. Dentang-dentang. Jejak tangan energi mengenai sosok lapis baja hitam dan kekuatan yang kuat mengguncang sosok lapis baja hitam sampai mundur 2 langkah. Teman-teman jahat, Anda berani menyinggung diri yang mulia ini. Sosok lapis baja hitam itu meraung marah setelah dipaksa kembali oleh Xiao Yan di pertukaran pertama. Kapak pemecah gunung di tangannya tiba-tiba mulai berputar seperti kincir angin. Angin yang menakutkan menghantam kepala Xiao Yan. Dentang-dentang-dentang. Tombak api emas tiba-tiba diluncurkan dari belakang Xiao Yan saat kapak besar itu diretas. Tombak itu memblokir kapak yang mirip gunung yang berat itu. Bang! Xiao Yan tertawa ketika Sun Er memblokir sosok lapis baja hitam itu. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa yang berat muncul di dalamnya. Tanpa menunjukkan belas kasihan, dia dengan kejam memukulnya ke dada sosok lapis baja hitam itu. Kekuatan yang kuat mengirim sosok lapis baja hitam itu terbang seperti bola meriam. Meskipun orang ini memiliki kekuatan tubuh energi bintang 9, itu jelas bukan tandingan Xiao Yan dan Sun Er. Selain itu hanya memiliki beberapa kecerdasan, dan itu jauh dari mampu mengimbangi Xiao Yan, yang kaya akan pengalaman pertempuran. Mengaum. Tubuh energi lapis baja hitam meraung marah. Energi agung melonjak dari tubuhnya dan menghancurkan batu-batu besar dalam radius 100 kaki. Segera, itu menggunakan langkah kaki yang mengguncang gunung untuk menyerang Xiao Yan dan Sun Er. Ayo kita akhiri pertempuran ini dengan cepat. Xiao Yan dengan lembut berteriak saat dia melihat sosok lapis baja hitam itu menyerang. Tubuhnya menyerbu ke depan dengan kecepatan seperti kilat dan bertabrakan langsung dengan orang besar itu. Dunia membelah kapak. Energi yang besar dan kuat terus melonjak keluar dari tubuh lapis baja hitam. Kapak besar yang membelah gunung tiba-tiba membengkak saat ini. Kapak besar terangkat tinggi di udara, dan ruang di sekitarnya runtuh pada saat ini. Xiao Yan GG, hati-hati. Ekspresi Sun Er berubah saat dia melihat serangan yang begitu kuat. Dia buru-buru memperingatkannya. Mati. Sosok lapis baja hitam itu meraung marah. Kapak yang berat itu disertai dengan angin yang menakutkan karena dengan keras menusuk ke arah Xiao Yan. Dentang. Penguasa berat di tangan Xiao Yan buru-buru bertemu dengan serangan mengerikan sosok lapis baja hitam itu. Namun, penguasa berat itu dikirim terbang saat bersentuhan dan tubuh Xiao Yan tampaknya mengalami pukulan berat. Wajahnya mulai pucat sementara tubuhnya terbang ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Sementara Xiao Yan menahan serangan ganas oleh sosok lapis baja hitam ini, Sun Er muncul di belakangnya. Dia memegang tombak api emas yang dengan kejam dia masukkan ke belakang sosok itu. Api emas langsung menyebar dan menelan sosok lapis baja hitam itu. Xiao Yan, yang telah dikirim terbang, mengungkapkan senyum di wajahnya saat melihat serangannya.
Namun, senyuman di wajahnya baru saja muncul ketika tanah di bawahnya tiba-tiba meledak. Tanah terlempar keluar dan dua sosok seperti hantu hitam pekat melesat keluar. Mereka muncul di samping Xiao Yan dalam sekejap. Angin dingin yang gelap dengan kejam menghantam dada Xiao Yan. Hihi, Xiao Yan, saat kamu mengejar orang lain, kamu harus ingat untuk tidak terganggu oleh hal lain. Sangat mudah untuk peran pemburu dan yang diburu untuk dibalik. Serangan ganas itu menghantam dada Xiao Yan. Penyerang mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah pucat. Para penyerangnya adalah Hun Ya dan Hun Li, dua Xiao Yan dan Sun Er dikejar. Pada saat ini, Hun Ya memasang ekspresi ganas yang dingin. Jelas, mereka telah menunggu lama untuk kesempatan seperti itu. Wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat saat dia merasakan serangan ganas keduanya. Namun, Hun Ya agak tertegun saat menemukan bentuk senyuman aneh di wajah Xiao Yan. Itu menyebabkan dia merasa sedikit tidak nyaman. Kupikir kalian berdua akan bersembunyi selamanya. Bang! Suara padat Xiao Yan perlahan muncul. Sosoknya meledak menjadi ketiadaan dengan ledakan di depan mata tertegun duo Hun Ya. Kami telah ditipu. Hun Ya dan Hun Li merasakan hati mereka tenggelam saat melihat tubuh Xiao Yan meledak. Chapter 1348. Cepat pergi. Ekspresi Hun Ya berubah saat tubuh Xiao Yan tidak berubah menjadi apa-apa. Sebuah tangisan terdengar, dan tubuhnya segera berbalik tanpa ragu-ragu dan mencoba untuk berlari menjauh. Hun Li yang berwajah gelap dan suram dengan cepat mengikuti dari belakang. Penyergapan yang mereka lakukan dengan susah payah tidak hanya gagal, tetapi mereka telah mendarat dalam jebakan yang dibuat oleh duo Xiao Yan. Sejak kamu datang, mengapa kamu begitu terburu-buru pergi? Namun, mereka berdua baru saja berbalik saat sosok perlahan muncul di belakang. Mereka melihat wajah tersenyum itu, siapa lagi selain Xiao Yan? Ekspresi Hun Ya tenggelam saat dia melihat Xiao Yan menghalanginya. Dia mengguncang lengan bajunya, dan rantai hitam pekat yang tebal melesat seperti ular berbisa. Itu memancarkan suara angin bersiul saat menembak langsung ke arah kepala Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat melihat serangan Hun Ya. Kakinya menginjak udara kosong dan tanah tiba-tiba meledak. Pilar lava setinggi 10 kaki melesat ke langit sebelum bertabrakan dengan keras dengan rantai hitam gelap. Sementara Hun Ya dan Hun Li diblokir oleh Xiao Yan, Sun Er dengan cepat mengambil inti energi bintang 9 itu. Tubuhnya bersinar dan muncul di belakang duo Hun Ya. Dia menjelaskan dengan senyum dingin, kami merasa itu aneh. Tubuh energi bintang 9 cukup langka. Kalian berdua tidak akan membiarkan tubuh energi bintang 9 pergi, namun mengapa kalian berdua tidak melakukan apa-apa karena kalian telah merencanakan penyergapan? Ekspresi Hun Ya dan Hun Li menjadi suram. Mata mereka dipenuhi dengan hawa dingin yang pekat. Kamu juga menjadi lelah setelah melarikan diri selama hampir setengah bulan, kan? Xiao Yan sedikit tertawa. Kami memang sedikit kesal. Serangan diam-diam hanyalah upaya untuk menyelamatkan kekuatan kami. Karena ini tidak berhasil, kami akan membunuhmu saja. Wajah Hun Ya gelap dan pekat. Dia menoleh dan berkata, aku akan menghentikannya. Xiao Yan akan diserahkan padamu. Tenang, tadi saya rugi karena ketahuan. Kali ini, aku akan memotong kedua lengannya. Hun Ya berbicara dengan senyum garang. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Gu Yao. Menambahkan teknik aneh dari klan Hun, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh Xiao Yan selama Xiao Yan tidak diberi kesempatan untuk melepaskan skill Do kelas Tian yang sangat kuat atau skill Do Lotus Api itu. Iya, Hun Ya mengangguk. Matanya dingin saat melihat Xiao Yan. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Doki hitam-hitam yang agung melonjak keluar. Tubuhnya berubah menjadi petir yang melesat menuju Sun Er. Xiao Yan GG, hati-hati. Beri aku sedikit waktu. Mata cantik Sun Er menjadi dingin saat dia melihat Hun Ya menyerbu. Dia mengeluarkan teriakan lembut saat nyala api emas tiba-tiba naik di tangannya. Dia bertabrakan dengan Hun Ya tanpa memberi jalan.
Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia melihat keduanya mulai bertarung. Matanya tenang saat mengamati Hun Li yang tampak garang. Hun Li adalah bintang Douzun kelas 8. Namun, dia kehilangan satu lengannya, dan kekuatan bertarungnya melemah. Di sisi lain, kekuatan Xiao Yan telah meningkat satu bintang saat dia bertukar pukulan dengan Gu Yao saat itu. Karenanya, sepertinya tidak akan mudah bagi Hun Li untuk menghabisinya. Xiao Yan, kamu mungkin bisa mengalahkan Gu Yao, tapi kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Aku pasti akan membalas dendam atas lenganku yang hilang hari ini. Kabut hitam dingin tiba-tiba melonjak dari tubuh Hun Li setelah suaranya terdengar. Banyak rantai hitam gelap ditembakkan. Mereka dengan mudah menembus udara saat mereka menembak ke arah Xiao Yan dari segala arah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat semua rantai hitam pekat ini datang dari segala arah. Dia menjentikkan 10 jarinya dan banyak api ungu coklat, dengan warna putih pekat bercampur, keluar. Mereka terbang melintasi langit seperti hujan api dan dengan keras bertabrakan dengan rantai hitam pekat di udara. Mereka tampak seperti kembang api cemerlang yang meledak terpisah. Jika itu hanya serangan tingkat seperti itu, aku khawatir kamu harus menarik kembali kata-katamu. Xiao Yan tersenyum dan memarahinya saat dia melihat kembang api meledak. Wajah Hun Li gelap dan serius. Namun, dia mengabaikan Xiao Yan. Kedua tangannya membentuk segel yang tidak biasa dengan kecepatan seperti kilat. Setelah pembentukan segel ini, seseorang bisa melihat pusaran hitam tiba-tiba muncul di dahinya. Pusaran berputar saat simbol yang tidak biasa diam-diam muncul di antara alis Hun Li. Ini adalah berkahmu untuk membuatku menggunakan tato klan untuk menghabisimu. Aura Hun Li tiba-tiba melonjak dengan munculnya tato klan yang tidak biasa ini. Kabut hitam pekat memenuhi tubuhnya. Kabut itu tampak mengeras. Lengan kanannya yang kosong bergetar dan lengan hitam gelap terulur dari lengan bajunya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa lengan itu ditutupi dengan banyak wajah yang galak dan tegas. Tangan ini dibentuk dari jiwa. Hihi, apa kamu terkejut? Jenis tato klan ini adalah sesuatu yang klan Xiao Anda yang hilang tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Hun Li tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi muram di wajah Xiao Yan. Anggota dari klan kuno biasanya tidak akan mempraktikkan teknik penguatan seperti 3 perubahan misterius api langit karena tato klan mereka adalah teknik rahasia paling kuat di dunia. Meskipun teknik rahasia ini akan menghabiskannya, mereka tidak akan membahayakan tubuh mereka bahkan sedikit pun. Penderitaan serangan balik dari teknik rahasia ini tidak akan pernah terjadi. Dengan memiliki tato klan misterius, teknik rahasia lainnya yang mengandalkan darah yang melelahkan atau mutilasi diri untuk meningkatkan kekuatan seseorang tidak layak disebutkan di mata mereka. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia tidak menyangka tato klan ini memiliki efek seperti itu. Jika Gu Yao bisa mengaktifkan tato klannya saat melawan Xiao Yan, akan sangat sulit untuk memprediksi pemenangnya. Baiklah, Xiao Yan. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda merasakan apa yang disebut keputusasaan sejati. Kabut hitam mengembang sementara wajah ganas yang ditutupi bekas luka menjadi lebih intens. Auranya telah mencapai puncak bintang ke-8 dari kelas Douzun, dan bahkan tampak samar-samar mencapai bintang ke-9. Kekuatan ini jauh melampaui Xiao Yan. Kabut hitam di sekitar tubuh Hun Li tiba-tiba meledak setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Bang! Saat sosok Hun Li menghilang, tinju Xiao Yan, yang ditutupi oleh api ungu, dihancurkan ke arah ruang di belakangnya. Benang kabut hitam menyebar dari angkasa tepat sebelum tinjunya bisa melakukan kontak, dengan mudah memblokir tinjunya. Serangan yang sangat lemah. Kabut hitam melonjak keluar. Dalam sekejap mata, itu membentuk sosok Hun Li. Matanya melirik Xiao Yan di depannya dengan jijik sebelum dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama.
Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam di dalam hatinya. Dia mengaktifkan 3 perubahan misterius api langit ke batasnya dalam sekejap. Ketika Doqi dalam tubuh Xiao Yan melonjak kali ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan gatal yang samar-samar dari antara alisnya. Perasaan seperti ini menghilang dalam sekejap, menyebabkan dia berpikir bahwa itu hanyalah ilusi sesaat. Bang! 3 perubahan misterius api langit diluncurkan. Telapak tangannya terpelintir dan lolos seperti roti. Pada saat yang sama, tubuhnya ditarik ke belakang secara eksplosif. Ini adalah Hun Li tertegun saat tubuh Xiao Yan ditarik ke belakang. Matanya menatap tajam ke tempat di antara alis Xiao Yan. Ketika Xiao Yan menggunakan 3 perubahan misterius api langit sebelumnya, dia telah melihat sekilas simbol aneh yang sebagian terlihat di dahi Xiao Yan. Berasal dari klan Hun, Hunya tidak menganggap simbol itu asing karena mewakili musuh terbesar klan Hun saat itu. Tato klan-klan Xiao. Sebelumnya, itu adalah tato klan dari klan Xiao. Bagaimana mungkin? Garis keturunan klan Xiao telah terbuang percuma. Bagaimana mungkin dia masih memiliki tato klan? Aku pasti salah lihat. Orang tidak bisa menyalahkan Hun Li karena bertingkah aneh. Tato klan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh 8 klan kuno karena diaktifkan melalui kekuatan garis keturunan. Namun, garis keturunan klan Xiao saat ini telah lama terbuang percuma. Mustahil bagi mereka untuk memiliki sesuatu seperti tato klan. Siapa yang peduli aku melihatnya atau tidak? Bocah ini punya banyak trik. Aku harus membunuhnya sebelum memutuskan apapun. Hunya tidak akan bisa bertahan lama. Gadis dari klan Gu itu benar-benar terlalu kuat. Mata Hun Li berkedip sebelum ekspresi ganas muncul. Doqi yang besar seperti samudra meletus dari tubuhnya. Kekuatan menakutkan itu menyebarkan kabut energi dalam radius 1000 kaki. Xiao Yan, serahkan hidupmu. Doqi melonjak sementara Hun Li berdiri dengan gagah di langit, tampak seperti dewa iblis. Tubuhnya bergerak, disertai sekelompok awan hitam dingin. Dia menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan perlahan menghirup udara saat dia melihat Hun Li bergegas. Kekuatan orang ini melonjak setelah meminjam kekuatan Tato Klan. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari Gu Yao. Jika Xiao Yan bertarung langsung, itu akan menjadi pertempuran yang intens. Sudah waktunya untuk menguji kekuatan benda ini. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Bang! Tanah di bawah tiba-tiba meledak saat segel tangan Xiao Yan berubah. Tanah berceceran saat cahaya keemasan segera menyatu. Banyak sosok kuning keemasan berdiri seperti patung di dalam lubang yang dalam. Mereka adalah boneka setan langit yang telah diperkuat Xiao Yan di kolam petir di alam kosong. Cahaya keemasan melonjak dan berkumpul di sosok emas pertama. Cahaya di dalam tubuh sosok pertama benar-benar ditarik. Kulit di tubuhnya berubah dari emas tua menjadi ungu misterius. Itu mungkin untuk melihat cahaya keemasan mengalir di bawah warna ungu ini. Setelah cahaya keemasan benar-benar diserap, mata wayang langit ungu tiba-tiba terbuka. Cahaya keemasan gelap perlahan berputar di dalamnya. Tubuhnya berhenti dan muncul di depan Xiao Yan di udara. Mata itu acuh tak acuh saat mereka melihat awan hitam yang mengalir deras. Cahaya keemasan mengalir dengan tenang di bawah kulitnya. Setelah menyerap kekuatan 10 boneka iblis langit, kekuatan boneka iblis ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Chapter 1349. Wayang langit berdiri di depan Xiao Yan. Tubuhnya berwarna ungu tua. Samar-samar seseorang bisa melihat cahaya keemasan mengalir di bawah warna ungu tua ini. Wayang langit-langit ini adalah salah satu yang telah disempurnakan secara pribadi oleh Xiao Yan. Sebelum disempurnakan di dalam kolam petir di alam kosong, wayang langit-langit ini sekitar kekuatan bintang 4 Dozun. Selanjutnya, itu telah diperkuat hingga batasnya di dalam kolam petir alam kosong. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan,
Kekuatan boneka setan langit ini sebanding dengan bintang Douzun 6, dan sekarang telah menyerap kekuatan 10 boneka setan langit lainnya yang telah mencapai kelas Douzun melalui sebuah formasi. Kekuatannya tidak diragukan lagi telah melampaui Xiao Yan. Telapak tangan gelap yang menghancurkan jiwa. Kabut hitam pekat yang dipenuhi udara dingin melonjak dari jarak dekat. Awan hitam mulai berputar saat teriakan tajam tiba-tiba dipancarkan. Segera setelah itu, cetakan tangan hitam seukuran gunung kecil bergegas dari awan dan dengan kejam menabrak Xiao Yan. Ruang di mana telapak tangan ini lewat runtuh menjadi lubang hitam gelap. Banyak retakan spasial mulai menyebar dari ruang kosong, menciptakan jaring laba-laba. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan tekanan menakutkan yang turun dari atas kepalanya. Hun Li, yang diperkuat oleh Tato Clan, tidak diragukan lagi memiliki kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Jika kedua belah pihak bertarung secara normal, Xiao Yan hanya akan memiliki peluang kemenangan 50%. Selain itu, peluang 50% ini cukup berbahaya. Bagaimanapun, Xiao Yan masih bisa keluar dan bertarung saat berhadapan dengan bintang Douzun 8. Namun, Hun Li saat ini samar-samar telah mencapai bintang ke-9. Kesenjangan di antara mereka telah diperpanjang dan bahkan skill Do kelas Tian akan kesulitan menutup celah seperti itu. Dengan kekuatan besar dari klan Hun Li memiliki kesempatan untuk berlatih keterampilan Do kelas Tian yang sangat kuat seperti Gu Yao. Namun, orang ini pasti tidak akan menggunakannya sampai saat kritis. Kebetulan aku bisa menggunakan orang ini untuk menguji kekuatan wayang langit setelah dinaikkan ke batasnya. Sidik jari itu diperbesar di mata hitam pekat Xiao Yan. Dia perlahan menghembuskan nafas udara dan perintah dikeluarkan dari hatinya. Ketika sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan, boneka setan langit yang seperti patung di depannya perlahan mengambil langkah maju. Cahaya keemasan bertahan di dalam mata hampa kosongnya. Kakinya menginjak udara kosong saat itu berubah menjadi cahaya ungu yang melesat ke langit. Setelah itu, dengan keras bertabrakan dengan telapak tangan besar itu dengan cara yang sangat mengejutkan. Bang! Angin yang menakutkan menyapu langit ketika keduanya bertabrakan. Ledakan yang mengguncang bumi bisa terdengar dalam radius 1000 kaki. Retak! Angin bertiup kencang dan garis-garis tebal mulai muncul di cetakan tangan yang sangat besar itu. Garis retakan menyebar sebelum sidik jari energi akhirnya mengeluarkan suara saat terbelah. Duk-duk, wayang langit dan sidik jari bertabrakan dengan keras. Kekuatan tangan yang kuat mengguncang boneka itu sampai mengambil 10 langkah mundur melalui udara kosong. Jejak hitam pekat akan tertinggal di langit setiap kali ia melangkah mundur, tetapi setelah langkah terakhirnya jatuh, tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah. Kali ini, itu menyerbu ke dalam kabut hitam pekat. Hah! Hun Li berseru keras ketika wayang langit menyerbu ke dalam kabut hitam. Semua kebisingan menghilang. Sesaat kemudian, benturan tinju yang menakutkan dan suara angin merengek mulai berdering di awan hitam. Bang-bang, banyak angin kencang yang tidak biasa keluar dari awan hitam. Suara pekikan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan tergesa-gesa muncul. Awan hitam menjadi lebih tipis karena pertempuran sengit ini. Mata Xiao Yan menatap awan hitam itu. Cahaya keemasan yang terang terus meletus dari dalam. Bahkan awan hitam tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya. Setelah diperkuat, wayang langit-langit saat ini dapat dianggap lengkap. Dengan kekuatan ini, ia bahkan bisa bertarung melawan Douzun bintang 9. Sementara pertempuran besar meletus di dalam awan hitam, Xiao Yan telah mengambil kesempatan untuk beralih ke medan perang lainnya. Sun Er sedang melawan Hun Ye di sana. Namun, dari cara Hun Ye ditekan sampai dia dirugikan, Xiao Yan jelas tidak perlu khawatir. Dari kelihatannya, Sun Er bisa membunuh Hun Ye jika dia diberi cukup waktu. Kekuatan Sun Er sepertinya telah mencapai bintang ke-9 dari kelas Douzun. Kekuatan sebenarnya Hun Ye hanya di puncak bintang ke-8. Keduanya juga anggota klan kuno.
Tidak banyak perbedaan dalam metode Qi dan keterampilan Dou yang mereka latih. Qi, jika memungkinkan, kita harus membunuh keduanya kali ini. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka adalah ahli dari generasi muda klan Hun. Hilangnya mereka akan menyebabkan klan Hun merasakan sakit. Senyuman dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia dan Sun Er telah mengejar keduanya selama hampir sebulan. Mereka telah bertukar pukulan dengan mereka beberapa kali. Masing-masing pihak telah memperoleh kemenangannya sendiri. Namun, kedua orang ini sama liciknya dengan rubah. Mereka akhirnya menolak untuk bertemu langsung. Xiao Yan Sun Er tidak bisa menyerah sekarang karena itu telah terjadi pada kesempatan seperti itu. Bang! Sementara hati Xiao Yan sedang berpikir untuk benar-benar menghabisi kedua orang ini, ledakan yang sangat keras tiba-tiba muncul di dalam awan hitam. Kekuatan beriak yang menakutkan menyapu dan merobek awan hitam yang dingin. Cahaya keemasan dan doki hitam ditembakkan. Mereka terjalin di langit dan membentuk kembang api yang cemerlang. Bang! Awan hitam pecah dan dua sosok terbang keluar. Mereka terhuyung-huyung di udara sejauh lebih dari 100 meter. Baru kemudian mereka perlahan-lahan menstabilkan tubuh mereka. Mata Xiao Yan melesat saat kedua sosok ini muncul. Dia menyipitkan matanya. Beberapa jejak tangan yang tidak jelas terlihat dengan mata telanjang di wayang langit. Tampaknya dia dengan paksa menerima cukup banyak serangan sengit oleh Hun Li selama pertempuran besar sebelumnya. Untungnya, wayang langit-langit saat ini tidak lagi seperti itu. Jika tidak, tubuhnya akan meledak setelah gagal menahan serangan. Wayang langit sedikit rusak, tapi Hun Li jelas lebih sengsara. Bukan hanya rambutnya yang acak-acakan, tapi pakaiannya juga diguncang hingga compang camping. Jejak darah samar-samar menggantung di sudut mulutnya. Hun Li jelas menderita kerugian besar kali ini. Dalam klan Hun, Hun Li telah mendapatkan reputasi yang sengit karena metode bertarungnya yang habis-habisan. Metode pertarungan habis-habisan semacam ini mungkin berguna ketika menghadapi ahli lain, tetapi itu tidak memiliki efek sedikit pun terhadap boneka setan langit karena tidak memiliki rasa sakit. Ia hanya tahu bagaimana mematuhi perintah Xiao Yan. Kedua belah pihak telah saling bertukar pukulan. Salah satunya adalah boneka sedangkan yang lainnya adalah tubuh fisik. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, tubuh fisik akan menjadi pihak yang kalah. Sialan, bagaimana orang ini bisa memiliki boneka yang begitu kuat? Hun Li terengah-engah. Matanya sangat marah saat dia melihat wayang langit-langit, yang telah mundur ke kejauhan. Dia tidak menyangka Xiao Yan memiliki hal seperti itu. Setelah bertukar pukulan tadi, ia menemukan bahwa tubuh wayang itu seperti cangkang kura-kura meski ia tidak takut setelah menggunakan tato klan. Itu tetap acuh tak acuh tidak peduli bagaimana dia menyerang. Hal yang menyebabkan Hun Li tidak bisa berkata-kata adalah bahwa benda ini mungkin bisa bertindak acuh tak acuh, tapi dia tidak bisa mengabaikan serangannya. Pertarungan semacam ini menyebabkan dia merasa sangat tertahan. Pergilah. Xiao Yan di kejauhan tersenyum saat dia melihat Hun Li, yang ekspresinya berubah. Dia meregangkan pinggang malasnya dan menjentikkan jarinya. Boneka setan langit segera melesat ke depan. Ini dengan kejam bergegas menuju Hun Li. Momentum ganas itu menyebabkan ekspresi Hun Li menjadi sedikit hijau. Sungguh sial, kami akhirnya bertemu dengan badai besar makam surgawi. Ayo cepat lari. Jika badai menyusul, bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun akan mati di sini. Sementara keunggulan pertarungan secara bertahap bergeser ke arah kelompok Xiao Yan, beberapa sosok melesat di udara agak jauh. Badai energi padat bersiul di cakrawala di belakang mereka. Itu membentuk efek domino yang sangat menakutkan yang menghasilkan badai energi besar yang dengan cepat terbentuk. Api emas Sun Er dengan kejam menghantam dada Hun Ya di tengah pertempuran sengit di langit. Angin yang menakutkan mengguncang Hun Ya sampai dia mengeluarkan seteguk darah segar. Dia terhuyung mundur selusin langkah. Sun Er baru saja akan mengejar setelah melukai Hun Ya dengan telapak tangan saat ekspresinya berubah.
Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat garis cemerlang yang menghubungkan langit dan bumi saat itu dengan cepat bergerak dari cakrawala. Ini adalah badai energi besar makam surgawi. Mata Sun Er tiba-tiba menyusut saat dia melihat badai energi menakutkan yang memenuhi udara. Dia menghentikan tubuhnya, memiringkan kepalanya, dan dengan cemas berteriak kepada Xiao Yan, "Xiao Yan GG, cepat pergi." Xiao Yan terkejut saat mendengar Sun Er menangis. Dia merasakan sesuatu dan menoleh. Dia melihat ke cakrawala dan menghirup lembut udara dingin. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan tangannya dan memanggil kembali boneka setan langit. Setelah itu, dia pindah dan muncul di samping Sun Er. Keduanya bergegas ke pintu masuk tingkat ketiga dengan kecepatan seperti kilat di depan tatapan tertegun dari duo Hunya. Ini adalah badai energi. Hunya menghapus bekas darah dari sudut mulutnya. Dia menoleh dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia tidak lagi peduli bahwa kedua musuh bebuyutannya telah pergi. Setelah bertukar pandang dengan Hun Li, mereka mulai berlari dengan cara yang menyedihkan. Mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat melawan kelompok Xiao Yan, tetapi jika mereka tersapu badai, mereka pasti akan mati. Sementara keduanya mulai melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, banyak sosok hitam buram di langit di belakang mulai muncul. Dalam sekejap, tanah sepi yang semula mati, yang kosong dari kehidupan, mulai menari dengan keaktifan yang aneh. Namun, orang-orang ini telah berbalik dan pergi begitu saja saat keringat memenuhi wajah mereka. Chapter 1350. Tanah sepi yang mati dipenuhi dengan suara badai yang bergemuruh. Badai energi yang menyebar di tanah menyapu dari jarak yang sangat jauh. Bahkan ruang yang dilewatinya mulai runtuh. Masa hitamnya sangat menakutkan. Apa itu? Xiao Yan mengikuti di belakang Sun Er. Dia merasakan tekanan menakutkan yang dikirim dari jauh di belakangnya sebelum dia bertanya dengan sikap yang agak serius. Badai energi makam surgawi, semacam bencana alam di sini. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seseorang di puncak kelas Dozun akan berakhir sekarat jika dia tersapu paksa ke dalamnya. Ketika para ahli dari beberapa klan memasuki masa lalu makam surgawi, beberapa individu yang tidak beruntung akan menemui badai energi ini dan terseret ke dalamnya. Sun Er menjawab dengan lembut. Tak disangka kami seburuk ini kali ini. Kami benar-benar telah bertemu dengan hal ini. Biasanya, badai energi hanya akan meletus sekali setiap beberapa tahun. Bagaimanapun, ayo lari dulu. Area yang terkena badai energi sangat luas. Seluruh level kedua akan berada dalam area dampaknya. Oleh karena itu, kita harus memasuki level ketiga untuk menghindarinya. Sun Er menjelaskan dengan suara khawatir. Dimengerti. Xiao Yan mengangguk. Dia menoleh dan melihat jauh ke belakang. Dua sosok dengan menyedihkan mengikuti mereka. Mereka adalah duo Hunya. Namun, Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkan mereka saat ini. Hah? Ada yang lain. Xiao Yan tiba-tiba melihat banyak sosok hitam bergegas dengan kecepatan seperti kilat saat matanya menyapu belakang mereka. Setelah itu, mereka menangkap satu persatu. Semua orang menyapu mata mereka dan tercengang. Haha. Tak terduga bahwa kecepatan saudara Xiao Yan secepat ini dan telah lama mencapai tempat ini. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah Huo Xuan dan wanita berpakaian merah dengan kerudung di wajahnya dari klan Yan. Pada saat ini, mata Huo Xuan menatap Xiao Yan di depan. Ekspresinya menjadi salah satu kegembiraan saat dia meningkatkan kecepatannya dan tertawa. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar suara ini. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Huo Xuan di kejauhan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Brother Huo Xuan juga cukup cepat." Huo Xuan tersenyum. Dia dan wanita berpakaian merah dengan cepat menyusul kelompok Xiao Yan. Mata mereka menyapu Xiao Yan dan keduanya terkejut, kakak Xiao Yan sudah maju. "Keke, aku hanya beruntung." Xiao Yan tertawa. Huo Xuan bertukar pandang dengan wanita berpakaian merah itu saat melihat Xiao Yan tidak menyangkal kata-katanya.
Dia melihat keterkejutan di mata pihak lain. Tidak disangka kekuatan Xiaoyan telah meningkat setelah memasuki makam surgawi selama setengah tahun. Kecepatan ini cukup menakutkan. Sepertinya kedua orang dari klan Hun itu tertinggal. Mata Huo Xuan melirik ke belakang saat dia tertawa. Kami telah terjerat dengan mereka selama sebulan. Sayangnya, badai energi ini telah merusak rencana kami. Xiaoyan menyeringai dan menjawab. Alis Huo Xuan tanpa sadar bergerak-gerak saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Hatinya sedikit terguncang. Dia secara alami mengerti apa arti kata-kata cuek Xiaoyan. Hun Ya dan Hun Li sama-sama ahli bintang 8 Douzun dan sangat kuat. Keduanya bahkan bisa melawan bintang 9 Douzun jika mereka bergandengan tangan. Tidak disangka bahwa mereka tidak dapat memperoleh keuntungan melawan Xiaoyan dan Sun Er. Badai energi ini telah menyapu seluruh tingkat kedua makam surgawi. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan memasuki level ketiga. Kami cukup dekat dengan tingkat ketiga dan harus bisa memasukinya sebelum badai menyusul jika kami mempercepat sedikit. Huo Xuan tersenyum dan berkata, kami mungkin bisa menjaga satu sama lain selama periode waktu ini. Bagaimana menurutmu, saudara Xiaoyan? Tidak masalah. Xiaoyan hanya menyeringai. Dia secara alami tidak akan menolak upaya Huo Xuan untuk bersikap ramah, terutama pada saat seperti itu. Penolong tambahan berarti peluang mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih besar. Keduanya tersenyum satu sama lain setelah mencapai kesepakatan. Sun Er dan wanita berpakaian merah di samping mereka tidak menghentikan percakapan mereka. Ketika mata mereka saling juling, mereka mengangguk sedikit dan mengalihkan pandangan mereka. Mereka berempat mendekat setelah diskusi selesai. Mata mereka dengan hati-hati menyapu mereka. Setelah itu, tubuh mereka melesat ke depan dengan kecepatan seperti kilat. Tidak terduga bahwa orang-orang dari klan Yan telah berkumpul dengan Xiaoyan. Di belakang mereka, Hun Ya murung saat melihat duo Xiaoyan berkumpul dengan kelompok Huo Xuan. Ekspresinya tanpa sadar menjadi dingin. Kekuatan bertarung mereka saat ini tidak bisa dibandingkan dengan duo Xiaoyan. Jika mereka ingin mendapatkan pembantu tambahan, dua orang yang akan berada dalam situasi buruk adalah mereka. Kalian semua bisa senang sedikit lebih lama. Tak satu pun dari kalian akan bisa melarikan diri setelah kita mencapai level ketiga. Ekspresi brutal melintas di mata Hun Ya. Kecepatannya sekali lagi melonjak. Baik dia dan Hun Ya berubah menjadi sosok hitam buram yang dengan cepat terbang ke pintu masuk tingkat ketiga. Pengungsian seseorang berlanjut selama hampir setengah hari. Kecepatan kelompok Xiaoyan dipertahankan pada batas selama setengah hari ini. Oleh karena itu, kelelahan Douqi mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Untungnya, beberapa dari mereka masih memiliki cukup banyak inti energi yang tersisa di tangan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir tentang menghabiskan Douqi mereka untuk jangka waktu tertentu. Meskipun Douqi bekas mereka diisi ulang, pikiran mereka yang lelah menyebabkan kelompok Xiaoyan merasa sedikit lelah. Badai energi. Dalam pengejaran panas di belakang mereka seperti sabit dewa kematian. Tak satu pun dari mereka berani meremehkannya. Xiaoyan GG, kita dengan cepat mendekati pintu masuk tingkat ketiga. Sun Er tiba-tiba melihat ke kejauhan saat mereka melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka. Dia membuka mulutnya dan berkomentar. Xiaoyan dan Huo Xuan bersukacita saat mendengar kata-katanya. Mereka dengan hati-hati merasakan ke arah itu dan memang bisa merasakan tekanan energi yang samar-samar di kejauhan. Ayo pergi, tingkatkan kecepatan kami. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak saat melihat pintu masuk sudah terlihat. Dia melambaikan tangannya dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Sosoknya seperti meteorit yang melayang di langit, menghilang dalam beberapa kilatan. Kelompok Hun Ya di belakang juga merasakan sesuatu saat kelompok Xiaoyan menemukan pintu masuk ke tingkat ketiga. Mereka menguatkan perhatian mereka, dan pikiran mereka yang awalnya lelah menjadi bersemangat saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk lebih cepat.
Tirai energi yang sangat besar mengalir dari langit di kejauhan. Itu dimasukkan ke dalam tanah, tampak seperti dinding surgawi. Pada saat ini, 4 sosok duduk di depan tirai cahaya energi. Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia melihat ke kejauhan dan dengan lemah berkata, "Mereka semua telah datang. Bersama mereka adalah badai energi." Seperti yang diharapkan, seorang pria berjubah perak dan seorang pria bertampang kekar mendesah ketika mereka mendengar ini. Yang pertama meringkuk mulutnya dan berkata, "Guzen, bukankah kamu sedikit terlalu tenang? Itu adalah badai energi. Jika kita terseret olehnya, tidak satupun dari kita di sini yang akan selamat." "Haha, bukannya aku tenang, tapi tidak ada gunanya panik. Ditambah, Jenderal King yang ada di sini. Skenario terburuk kemungkinan besar tidak akan terjadi." Guzen tersenyum tipis saat menjawab. "Kamu, pria berpakaian hijau itu, yang matanya tertutup, tanpa sadar tersenyum dan membukanya ketika dia mendengar ini. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, cahaya energi sudah mengeras. Kami hanya bisa dengan paksa membuat terowongan. Namun, hanya kami berempat yang tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu kita harus menunggu yang lain walaupun kita sudah didahulukan. Kamu takut kelelahan sampai tidak mampu menghadapi situasi setelah memasuki level ketiga, kan?" Guzen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pria berpakaian hijau itu tersenyum tetapi tidak membantah kata-kata itu. Dia perlahan berdiri, melihat ke langit yang jauh, dan berkata, "Sun Er dan yang lainnya telah tiba." Beberapa sosok muncul di langit segera setelah kata-katanya terdengar. Mereka muncul di depan tirai energi ini dalam beberapa kilatan. Mereka semua kaget saat melihat keempat orang itu duduk di luar. "Gu Qingyang, kecepatan kalian berempat sangat cepat." Huo Xuan memandang keempat individu itu. Dia dengan lembut berkomentar setelah terkejut sebentar. "Kakak Qingyang, mengapa kalian semua tidak masuk? Badai energi akan datang." Sun Er juga perlahan mendarat dari langit. Dia merajut alisnya dan bertanya, "Tirai tipis telah mengeras dan harus dihancurkan dengan paksa. Kami telah menunggu semuanya." Gu Qing yang tersenyum tipis. Matanya menyapu Xiaoyan dan ekspresi aneh melintas di matanya. Dia menoleh ke Sun Er dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak apa, kami baru saja berdansa dengan 2 orang dari klan Hun itu selama sebulan." Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. "Keduanya berani menyerangmu." Pria berpakaian hijau itu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Guzen yang biasanya tenang juga mengangkat kepalanya. Ada rasa dingin di matanya, tapi orang yang akhirnya bertanya padanya adalah pria berjubah perak itu. "Mereka tidak mendapatkan keuntungan." Sun Er tersenyum. Dia menoleh, hanya untuk melihat banyak sinar cahaya melesat. Mereka berubah menjadi banyak sosok yang muncul. Mata mereka melihat ke atas. Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah memasuki makam surgawi saat itu. Namun, mereka sedikit sengsara. Hun Ya dan Hun Li tetap berada di belakang. Jelas, mereka takut kelompok Xiaoyan akan menyerang saat ini. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung dengan mereka. "Kami tidak punya waktu," bisik Xiaoyan saat melihat penampakan pria berpakaian hijau itu. Pria berpakaian hijau itu tidak mengabaikan kata-kata Xiaoyan. Dia secara alami memahami bahwa tugas terpenting adalah memecahkan tirai cahaya energi dan memasuki tingkat ketiga. "Semuanya, kalian semua harus menyadari situasinya. Namun, tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat ketiga ini telah mengeras. Kita harus menghancurkannya dengan paksa untuk memasuki level ketiga. Namun, upaya ini tidak dapat diselesaikan oleh satu orang pun. Oleh karena itu, jika setiap orang ingin hidup, kita harus bergandengan tangan dan menghancurkannya. Kalau tidak, kita semua akan binasa bersama saat badai datang." Pria berpakaian hijau itu melangkah maju. Matanya menyapu saat dia berbicara dengan suara samar. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk.
Mereka yang bisa memasuki tempat ini bukanlah individu biasa-biasa saja. Mereka secara alami mengerti bahwa hanya ada satu jalan yang tersisa untuk mereka, memasuki level ketiga untuk binasa.